أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا وقدوتنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ودعاته ومن جاهد في سبيل الله إلى يوم القيامة. وقال تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين jamaah salat Jumat a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan khutbah yang pertama, izinkan khatib yang fakir ini mewasiatkan kepada diri sendiri dan jamaah sekalian, mari sama-sama kita tarqiyatut taqwa, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan takwa ini menjadi sebab diangkat derajat manusia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tua, bukan yang paling tinggi jabatan, kedudukan atau pangkatnya, tapi siapa di antara kita yang paling taat, yang paling tunduk, yang paling patuh, yang paling takut kepada Allah, maka dialah yang paling utama di antara kita semua. Dan takwa pula menjadi sebab terbanyak manusia dimasukkan ke dalam surga, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Ahmad dan yang lainnya. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma udkhila bihil jannah. Rasulullah ditanya sebab apakah yang paling banyak menyebabkan manusia dimasukkan ke dalam surga. Beliau menjawab,
taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Takwa kepada Allah cerminan bagusnya hablum minallah, dan akhlak yang baik cerminan bagusnya hablum minan nas. Keseimbangan keduanya itulah yang kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi sebab terbanyak manusia dimasukkan ke dalam surga. Oleh karena itu maklum dan wajar jika sebagian fuqaha Islam, khususnya dalam madhab Syafi'i dan Hambali, mereka menjadikan wasiat takwa sebagai salah satu di antara rukun-rukun khutbah. Sementara dalam madhab Maliki dan Hanafi, mereka mengatakan wasiat takwa adalah adab khutbah. Ma'asyiral muslimin, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan yang singkat ini, tema yang akan kita angkat adalah tentang min khasaisil Islam. Di antara karakteristik agama Islam, Islam memiliki karakter, memiliki tabiat yang membuatnya berbeda dengan yang lain. Bahkan bukan hanya sekedar berbeda, tapi istimewa dibanding yang lainnya. Yang pertama, dari sudut penamaan Islam, Allah sendiri yang menamakan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama, dan aku genapkan nikmatku untuk kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama untuk kalian. Allah sendiri yang menamakan. Sementara kita lihat Yahudi, penamaan Yahudi itu berasal dari nama manusia, salah satu putra dari Nabi Yakub alaihi salam, Yehuda, yang kemudian keturunannya menjadi keturunan yang paling dominan. Lalu disebutlah mereka dengan kelompok bangsa dan bahkan kemudian menjadi sebuah agama yang disebut dengan Yahudi. Sementara Nasara, sebagaimana diabadikan di akhir-akhir surat Shaf, ketika Nabi Isa alaihi salam bertanya kepada pengikutnya, man ansari ilallah, siapakah penolong agama Allah? Pengikut Nabi Isa menjawab, nahnu ansarullah, kamilah penolong agama Allah. Yang sejak itu mereka dinamakan dengan Nasara, yaitu orang-orang yang memberikan pertolongan. Sementara Hindu diambil dari nama tempat, Hindustan, yaitu the land of Hind, tanahnya Hindu, nama daerah. Kemudian Buddha diambil dari nama pembawanya, Sang Buddha Siddhartha Gautama. Sementara Islam bukan nama orang, Islam bukan nama tempat, Islam bukan nama peristiwa. Islam adalah Islam yang Allah sendiri menamakannya. Oleh karena itu dari sudut pandang nama saja sudah berbeda dengan yang lainnya. Yang kedua, Islam adalah agama yang syamil mutakamil, agama yang lengkap, sempurna, komplit. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di ayat yang barusan, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, sempurna. Dalam ayat yang lain juga dikatakan wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai', dan kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an yang menjelaskan segala hal. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, ulama ahli tafsir dari Mesir pada abad 20 yang lalu, beliau menjelaskan dalam tafsirnya, apapun yang bernama syai'un, sesuatu, semuanya ada pembahasannya dalam Al-Quran, baik pembahasan yang sifatnya umum atau pembahasan yang sifatnya terperinci, baik pembahasan yang sifatnya said, tanda saja atau isyarat, atau yang secara lugas. Sehingga apa yang ingin kita cari? Kalau kita ingin mencari misalnya persoalan keluarga, Al-Quran membahas ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kita ingin mencari persoalan ekonomi misalnya, di Al-Baqarah 282, satu halaman penuh membicarakan tentang bab utang piutang. Kalau kita ingin mencari sejarah, di Al-Quran banyak sekali kisah-kisah sejarah.
Kalau kita ingin mencari tentang masalah kepemimpinan, Al-Quran pun juga membicarakan. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Allah memerintahkan kalian, wahai para penguasa, wahai para pemimpin, kalau kalian memberikan amanah atau tugas atau pekerjaan, ila ahliha, berikanlah kepada orang yang memang punya kapasitas kepemimpinan, dan seterusnya. Maka Islam agama yang lengkap dan sempurna. Oleh karena itu para ulama kita, para guru-guru kita, para ustadz kita, mereka tidak dinamakan rohaniawan. Kalau rohaniawan yang diurus rohani saja. Sementara ulama-ulama kita, mereka membicarakan fikih, mereka membicarakan ekonomi, mereka membicarakan tentang keluarga, mereka membicarakan tentang kenegaraan. Bahkan ulama adalah ulama. Guru-guru kita yang perempuan, para ustazah kita pun nggak nyebut mereka biarawati misal, yang hanya hidup di biara saja. Atau guru-guru kita yang laki, kita nggak nyebut mereka dengan biarawan, yang hidupnya hanya di biara saja. Guru-guru kita, para ulama kita, mereka adalah ulama dengan makna yang luas itu. Ini perbedaan dari sisi alamiah atau syamil wal mutakamil, agama yang lengkap dan sempurna. Yang ketiga, Islam adalah agama yang universal, alamiah. Apa artinya? Bukan hanya untuk bani tertentu saja. Kalau kita lihat para nabi dan rasul yang lain sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, mereka diutus untuk kaumnya masing-masing. Sementara Nabi Muhammad SAW, Allah tegaskan, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Wahai Muhammad, engkau diutus untuk seluruh manusia, apapun warna kulitnya, apapun baninya, apapun marga dan suku bangsanya. Di ayat yang lain dikatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Engkau diutus untuk rahmat bagi segenap alam, bukan hanya manusia. Jamaah sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Oleh karena itu di dalam Islam, sebuah masjid misalnya tidak dibenarkan itu masjid hanya dibangun untuk golongan tertentu saja, karena dia melanggar prinsip ini. Islam untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk suku tertentu saja. Mohon maaf, berbeda dengan yang lain. Ada rumah ibadah dibangun untuk sukunya tersendiri, tanpa saya sebut, mungkin jamaah tahu. Ya, ada rumah ibadah hanya untuk kaumnya sendiri, tidak untuk kaumnya yang lain. Tapi Islam, masjid kita tidak demikian. Siapapun orangnya, dari manapun negerinya, apapun bahasanya, masuk ke masjid semuanya sama, ibadur rahman, hamba-hamba Allah. Agama yang alamiah, universal, menginternasional. Kemudian Islam, agama yang tawazun, seimbang. Kita tidak menghendaki ada seorang muslim hanya ngurusin agama atau akhirat, lupa dunia, atau hanya ngurusin dunia, lupa akhirat. Untuk yang satu istilahnya sekuler hijau, ngurusin akhirat lupa dunia, atau sekuler merah, ngurusin dunia lupa akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan keseimbangan. Wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Carilah untukmu akhiratmu, kata Allah, tapi jangan lupa bagianmu duniamu. Oleh karena itu dahulu ada salah satu sahabat, Abdullah bin Amr bin As, ketika beliau beribadah luar biasa, sejadi-jadinya ibadah, sholatnya, baca Qur'annya, ibadah sunnahnya, tahajudnya, puasanya, hingga akhirnya dia melupakan hak-hak keluarganya. Istrinya pun protes. Istrinya mendatangi Rasulullah SAW, mengadukan tentang perilaku suaminya yang ibadahnya luar biasa itu. Dan Rasulullah SAW memanggil Abdullah bin Amr bin As untuk klarifikasi, betul nggak pengaduan dari istrinya bahwa engkau begitu luar biasa ibadah hingga akhirnya melupakan hak keluarga. Ternyata Abdullah bin Amr bin As mengakui memang dia seperti itu. Ternyata Rasulullah SAW bukan memujinya, kamu hebat, ibadahnya bagus, tidak. Justru Rasulullah SAW mengkritik dengan mengatakan, innali badanika alaika haqqan, innali ainika alaika haqqan, innali azwajika alaika haqqan, innali ahlika alaika haqqan, fa'ti bihaqqin haqqah.
badanmu punya hak, keluargamu punya hak, matamu punya hak, istrimu punya hak, dan berikanlah hak itu sesuai dengan porsinya. Tawazun, seimbang Islam. Yang terakhir, yang kelima, Islam adalah agama yang sahlah wal basat, yang ringan, yang mudah dan sederhana. Yang bikin ribet, yang bikin sulit Islam bukan Islamnya, tetapi orang Islamnya sendiri. Apa-apa yang ada dalam pikirannya dia masukkan seakan-akan itu bagian dari ajaran Islam, padahal bukan bagian dari ajaran Islam. Kemudahan Islam berasal dari Al-Quran. Allah sendiri yang mengatakan, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan untuk kalian, Dia tidak menghendaki kalian susah. Dalam hadis Imam Bukhari, ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam mengutus Muaz bin Jabal untuk mendakwahkan Islam ke Yaman, apa kata Rasul kepada Muaz? Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Permudahlah, jangan persulit, berikan kabar gembira, jangan bikin orang lari dari agama. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha, seperti yang disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, Aisyah bercerita tentang diri Rasulullah SAW. Apa kata Aisyah? Ma khuyyira bi amrayn. Tidaklah Rasulullah disodorkan dua pilihan illa ittakhadha aisarahuma, melainkan Rasulullah akan memilih yang paling gampang di antara dua pilihan itu. Dia akan memilih yang paling ringan, yang paling mudah di antara dua pilihan itu. Malam yakun ithma, selama itu pilihan tidak mengandung dosa. Nah jamaah sekalian, azamullah yakum, itulah di antara karakter agama Islam. Tentu sangat banyak karakter yang lain yang belum kita bahas, tapi gambaran tadi sudah menunjukkan betapa luar biasanya khosaisul Islam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillahi wahdah sadaqa 'abdah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa du'atihi wa man jahada fi sabilillah ila yaumil qiyamah. Wa qala ta'ala fi kitabihil aziz, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala 'alaihi salatu wassalam, inna Allaha wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ardin hatta haitani fil bahri wan namlata fi hujriha yusalluna 'alan nasi bil khair. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sebelum saya akhiri dengan doa, ingin saya sampaikan sebuah pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi di dalam kitab Sunanul Kubra, bahwasanya Rasulullah mengatakan, inna ruhal Islam dairah faduru ma'al Islam haitsu dar. Sesungguhnya Islam ini akan senantiasa beredar di seluruh muka bumi ini. Tidak ada daerah, tidak ada jengkal pun di muka bumi ini, melainkan Islam akan hadir di sana. Faduru ma'al Islam haitsu dar. Maka hendaknya kalian senantiasa membersamai Islam dimanapun saja Islam itu beredar. Maka jamaah sekalian, di saat kita mencari jodoh buat anak atau putra putri kita, pastikan keislaman menjadi patokan utama. Di saat kita mencari pekerjaan, pastikan keislaman kita terjaga di pekerjaan tersebut. Di saat kita bahkan mencari perumahan, pindah rumah,
pastikan lingkungan baru tersebut lingkungan yang juga menjaga keislaman kita. Di saat kita memilih sekolah buat anak-anak kita, pastikan itu sekolah pun menjaga keislaman anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita muslim yang istiqomah. Mari kita tundukkan hati-hati kita bermunajat di siang hari ini. Semoga Allah mengabulkan doa kita semua. Nastaghfirullahaladzim min kulli dhanbin wa natubu ilaihi. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa dhikri sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa jami'a ibadatina ya mujibas sa'ilin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma amitna alal Islam, Allahumma ahyina alal Islam, Allahumma amitna alal Quran wa sunnah, Allahumma ahyina alal Quran wa sunnah ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin, Allahumma ansur ikhwanana al-mazlumin fi kulli makan fi kulli zaman, khassatan fi Gazzah bi quwwatika ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati qadiyal hajat. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah.